Habakuk 1 ayat 1 sampai 17. Dan dalam fakta sejarah, ternyata Habakuk ini nabi yang melayani pada masa-masa sulit. Habakuk itu artinya memeluk. Ya, dia tampil pada tahun 600 sebelum Masehi. Habakuk adalah nabi yang melekat pada Tuhan atau yang sangat akrab. Dan karena itu dia sangat berani berargumentasi dengan Tuhan dan mendesak untuk mendapat jawaban dari Tuhan. Nah, karena itu kita akan mengerti siapa nabi ini, bisa kita tahu dari hati dan pikirannya melalui 3 pasal di kitab Habakuk ini. Pasal pertama ada sebuah kegelisahan melalui doanya. Ini yang sering disebut ada holy discontent, kegelisahan yang kudus karena melihat betapa mengerikannya hidup bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitar. Yang kedua, perspektif khotbahnya tentang iman yang melihat. Ya. Dan yang ketiga, pasal 3, sebuah ketekunan iman yang menyembah. Jadi 3 prinsip dalam kitab Habakuk menurut beberapa ahli tafsir Alkitab, khususnya Habakuk. Habakuk itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu mereka Tuhan bicara kepada mereka dan mereka sampaikan kepada umat. Tetapi Habakuk justru bicara langsung kepada Tuhan tanpa melibatkan umat. Habakuk adalah nabi yang gelisah karena hebatnya kekerasan yang dialami, kekejaman dan kefasikan, dan banyak orang Israel sudah meninggalkan Tuhan. Nah, Habakuk kemudian dia berseru, dia mengeluh kepada Tuhan, seolah-olah Tuhan diam dan tidak menjawab. Tetapi ternyata doa Habakuk dijawab Tuhan, bahwa akan ada pemisahan antara orang benar dan orang yang tidak taat. Dan inilah kunci dari kitab Habakuk, ialah orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Habakuk 2 ayat 4. Dan ternyata di perjanjian baru ada 3 kitab yang harus menerangkan Habakuk 2 ayat 4 ini, yaitu Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38. Nah, seorang hamba Tuhan namanya Glenn Evans, dia terangkan bahwa iman itu ada 3 tingkat. Yang pertama, iman yang lemah. Dan Alkitab bilang orang yang lemah iman tidak boleh dipercakapkan, tapi terima dia padanya. Iman yang lemah adalah orang percaya kepada Allah, tetapi tidak mempercayakan diri kepada Allah. Ya, 2 hal yang berbeda, percaya kepada Allah dan tidak mempercayakan diri kepada Allah. Mungkin para senior pernah mendengar ilustrasi gambaran tentang seorang akrobat yang berjalan di atas tali di air terjun di Niagara. Yang kedua, iman yang teguh, percaya sekalipun belum lihat. Itu diuraikan di Ibrani pasal 11. Dan iman yang berkuasa, iman yang bersyafaat. Syafaat artinya berdiri di antara. Musa berdiri di antara Allah dan umat, dan ketika dia ucapkan doanya terjadi. Abraham berdiri di antara Tuhan dan Sodom dan Gomora. Jadi itu ada 3 iman, 3 tingkatan iman menurut Glenn Evans ketika membahas Habakuk pasal 1, 2, dan 3. Nah, kita sekarang lihat bagaimana tentang pasal 1 ini. Ayat 1 sampai 4, doa yang seolah-olah tidak dijawab. Ada kejahatan di Yehuda, Nabi berdoa agar Tuhan bertindak, tapi sepertinya Tuhan diam atau tidak mendengar. Yang kedua, ayat 5 sampai 11, Tuhan beritahu hambanya Nabi bahwa doa-doanya akan dijawab dengan cara Tuhan, bukan cara Nabi. Tuhan akan bawa Babel ke Yehuda dan mendisiplin umatnya. Dan ini sebuah tragedi atau
salah seorang penafsir Alkitab di Elai, dia menyebutnya itu tsunami besar yang melanda Yehuda. Tsunaminya bukan hanya mereka dibuang dari Bait Allah di Yerusalem, tapi dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 12-17, problem yang sulit terpecahkan. Bagaimana mungkin Tuhan yang kudus memakai bangsa yang jahat untuk menghukum umat pilihan? Ternyata ada jawabannya. Jawaban Tuhan dengan cara Tuhan memberi kelegaan kepada nabi. Nah, apa pesan pastoralia dari ayat ini? Satu, jika ada hal-hal yang menggelisahkanmu dan Anda sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan, sebaiknya Anda berhenti bicara. Berhenti berdoa. Berhenti bikin apa saja. Dan buka hati dan telinga, peka untuk mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bicara tapi kita terlalu sibuk banget sampai kita nggak nangkap apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan kalau orang Protestan itu biasanya melalui hati nurani. Kalau orang-orang karismatik itu mereka bilang kami mendapat tanda-tanda dan mujizat-mujizat, sama aja. Yang kedua, jangan bersukacita dalam realitas duniawi, tetapi bersukacitalah di dalam Kristus dan firman-Nya, sebab akan ada damai sejahtera di hati orang percaya. Dan jika iman tetap, apabila iman itu tetap terjaga, sebab jika imanmu tertidur, akan ada bahaya yang mengancam, menurut Santo Agustinus, seorang bapak gereja. Nah, refleksi atas kekinian kita. Kitab ini relevan dengan kekinian kita karena berhubungan dengan pertanyaan mendasar banyak orang percaya. Jika Tuhan itu baik dan maha kuasa, mengapa orang tidak bersalah menderita, tetapi yang bersalah itu bebas? Itu pertanyaan yang sering sekali muncul sampai hari ini. Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk mencegah kekacauan di dunia ini? Dan banyak orang bertanya dan bergumul tentang isu ini. Ternyata ada jawabannya. Cara terbaik mengurusi pertanyaan semacam ini ialah bergumul dengan Tuhan, merapatlah kepadanya sampai Ia memberi Anda sebuah jawaban. Dan dalam pemahaman saya dan beberapa hamba Tuhan, kami sepakat bahwa sebenarnya semua doa dijawab dengan cara Tuhan, asal kita peka. Saya menyebutnya sebagai punya spiritual quotient, ya, kesadaran roh ya. Dan kita bisa bandingkan dengan Ulangan 29 ayat 29, nanti baca aja. Tapi kenapa semua doa dijawab Tuhan? Karena Tuhan jawab dengan cara Dia, bukan cara kita. Seperti seorang ibu yang tidak mungkin memberi pisau tajam kepada anak yang baru umur 2 tahun atau lebih. Ibunya tidak memberi pisau kepada anaknya itu jawaban. Kalau anak itu berharap dapat pisaunya, baru disebut jawaban. Tapi ketika ibunya tidak memberikan karena ibunya tahu pisau itu akan melukai dan membahayakan anaknya, maka ibunya tidak memberikan. Bahkan tidak memberi alasannya. Itu yang disebut jawaban. Yang keempat, Habakuk memberi contoh bagi kita. Dia sangat berterus terang kepada Tuhan. Ya, nggak ada yang disembunyikan. Dia terbuka dengan Tuhan apa adanya. Dia jujur atas setiap peristiwa. Dan betapa mengagumkannya dan menyenangkan, pada akhirnya dia mendapatkan jawaban yang melegakan. Ini yang disebut hamba Tuhan yang happy ending. Awalnya dia mengalami kegelisahan yang luar biasa. Dia merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengar, tidak menjawab. Tapi ketika dia mengerti lebih dalam, mengenal lebih dalam dengan Tuhan, mengalami semua peristiwa, dia mengalami kelegaan. Ya, contohnya bisa kita lihat
Di beberapa ayat, pasal 1 ayat 13, dia bilang begini, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Kemudian pasal 2 ayat 15, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutup dasar laut. Pasal 2 ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya. Pasal 3 ayat 2, dalam murka ingatlah kasih sayang. Pasal 3 ayat 17-18 yang sangat terkenal itu, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, dan seterusnya, namun aku bersorak-sorak, beria-ria di dalam Tuhan. Itu membuktikan bahwa nabi ini melihat, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan melihat dengan cara dan perspektif Tuhan. Nah, ada yang disebut makna carta protestantisme oleh tokoh-tokoh reformasi. Ya, dia kutip dari Habakuk 2 ayat 4, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi inti dari Habakuk pasal 1, 2, 3 ada di pasal 2 ayat 4. Mungkin besok senior lain akan membahasnya lebih dalam. Orang benar akan hidup oleh iman. Martin Luther menjadikannya sebagai sebuah makna carta, ya, sebuah prinsip dasar. Dan ini bunyi di seluruh Eropa. Dia menggaungkannya dan bukan main mempengaruhi seluruh Eropa sampai kita bisa rasakan sampai hari ini. Dampaknya begitu besar. Sehingga terkenallah 3 istilah yang sangat populer, sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Dan gereja begitu banyak mengalami problem sehingga beberapa tokoh atau ahli sejarah gereja, beberapa ahli perjanjian baru menyebutnya para reformator belum menyelesaikan isu-isu reformasi. Dan satu diantaranya ialah sola ecclesia. Benar ada anugerah Allah, benar ada iman, benar ada Alkitab. Tapi satu yang tidak dibahas ialah sola ecclesia. Bagaimana gereja mengalami pertumbuhan, pemuritan, dan menjadi dampak bagi dunia. Dari proses itu berhubungan juga dengan awal bulan Agustus saya menyelesaikan tanggung jawab secara akademis, dan saya bikin refleksi tentang ayat ini ialah proses will not betray the result. Proses tidak mengkhianati hasil. Amin.